Judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Our True Identity. Identitas kita yang sebenarnya. Tentunya yang saya maksud di sini adalah identitas kita di dalam Tuhan. Kita perlu tahu identitas kita, karena kalau kita nggak tahu identitas kita, hidup kita ini akan sangat dirugikan dan hidup kita tanpa arah yang jelas. Itu sebabnya sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan membacakan satu kisah nyata yang terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2004, jam 5 pagi. Di belakang Burger King, restoran cepat saji Burger King di Georgia, Amerika. Pagi itu saudara-saudara ditemukan di belakang Burger King tubuh seorang pria yang tidak sadarkan diri. Di tempat pembuangan sampah Burger King. Jadi tergeletak seorang pria gak sadarkan diri di tempat pembuangan sampah Burger King itu. Pria setengah baya itu ditemukan telanjang, terluka dan habis dipukulin. Sehingga mukanya hancur dan kepalanya berdarah. Pria ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dan ketika ia sadarkan diri, ia tidak ingat siapa dirinya dan siapa namanya. Dokter kemudian menyatakan bahwa ia terkena amnesia. Karena otaknya mengalami goncangan yang berat, dipukul habis-habisan, berdarah. Dia lupa, saudaraku. Amnesia. Dan kehilangan pengetahuan akan siapa dirinya. Dia nggak tahu namanya siapa, usianya berapa, latar belakangnya, rumahnya di mana, dan segala kenangan tentang kehidupannya sebelum dia kena amnesia itu. Selama beberapa waktu, ia tidak juga tahu siapa dirinya. Dan tidak ada orang yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk dia. Pihak rumah sakit akhirnya memasang fotonya di surat kabar. Berharap ada yang menjemputnya. Namun sama sekali nggak ada yang datang juga. Aneh ya, nggak ada keluarga yang menjemput. Cerita ini menarik banyak wartawan dan acara televisi. Salah satunya yang di hostnya namanya Dr. Phil. Kemudian mengundang si Mr. X ini yang lupa ingatan ini datang di acaranya. Bahkan Dr. Phil sampai menyewa detektif. Ya, detektif khusus untuk menemukan identitas pria yang lupa ingatan ini. Bahkan sampai FBI membantu juga pria ini. Dengan cara tes DNA dan fingerprintnya juga diperiksa. Namun hasilnya juga nihil. Ini makin misterius orang ini, nggak tahu siapa dia dan identitasnya seperti apa. Selama 8 tahun pria ini tidak tahu siapa dirinya, nama aslinya, keluarganya, nggak tahu. Pria ini juga tidak bisa kerja. Dia nggak bisa kerja. Karena dia nggak ada identitas dan dia lupa nomor sosialnya. Social security number-nya dia lupa juga. Dan akhirnya satu-satunya yang terima dia itu sebuah peternakan. Dan dia digaji 1 bulan, bayangin 1 bulan kerja hanya digaji $100. Karena apa? Karena dia lupa dirinya dan gak tahu identitasnya. Sebulan kerja mati-matian digaji $100. Ia menumpang di beberapa rumah sakit, pindah-pindah rumah sakit. Sampai akhirnya ditampung di sebuah penampungan. Barulah pada tahun 2015 dia akhirnya mengetahui dan sadar siapa dirinya. Berapa tahun? Dari 2000 berapa tadi? 2004 sampai 2015 baru dia tahu identitasnya. Berapa tahun? 11 tahun nggak ada identitas. Dan dia ngalami kebingungan, dia nggak tahu mesti pulang kemana, kerja nggak bisa, bahkan akhirnya kerja di peternakan gajinya sebulan $100, rugi nggak saudara? Kerugian yang luar biasa hanya gara-gara dia nggak tahu identitasnya. Dan setelah identitasnya ketahuan, saudaraku ternyata nama aslinya adalah William Burgess Powell. Nah itu orangnya.
yang 11 tahun gak tahu siapa dirinya. Dan mengalami kerugian luar biasa. Dan akhirnya setelah tahu pun, dia tidak mempublikasikan keluarganya. Jadi mungkin ada kecurigaan, ini ada something gitu. Entah masalah politik, masalah kejahatan, geng atau apa saya gak tahu. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah betapa buruk dan ruginya ketika seseorang tidak tahu identitasnya. Nah, hari ini yang saya sampaikan kepada saudara adalah kita harus tahu identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ini identitas di dalam Tuhan, kita harus tahu. Karena kalau kita tahu identitas kita, hidup kita akan jauh lebih beruntung, arah hidup kita lebih jelas, dan saya pastikan akan ada peningkatan dalam level kehidupan saudara, khususnya dalam kerohanian saudara. Mari kita baca terlebih dahulu dari Daniel pasal 1. Ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 8. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi gini, Nebukadnezar kemudian punya ide, orang-orang Israel yang kalah perang, ini ayatnya sama seperti 2 minggu lalu saya baca, itu kan ditawan, betul nggak? Ditawan dan dibuang ke Babel. Tapi kemudian Nebukadnezar bilang, coba dipilih. Orang-orang yang keren, ganteng, pinter, cerdas, ilmunya banyak, tolong dipilih. Supaya mereka kerja di istana. Nah ini yang dimaksud ayat tadi. Lanjut ya ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Udah terpilih hebat masih dididik 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok mereka harus diganti namanya. Diberi nama yang baru. Daniel dinamai Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, berhenti sampai di sini. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Nebukadnezar memerintahkan pilih orang-orang hebat, dididik cara Babel, budaya Babel untuk kerja di istana. Sesudah mereka kerja di istana, mereka dapat fasilitas yang luar biasa. Mereka bisa makan makanan raja, mereka bisa minum minuman raja. Mereka dapat kemewahan dan kenikmatan yang lain. Pertanyaannya adalah apa maksudnya? Memang mereka terpilih. Tapi di sini ada sebuah maksud yang terencana betul. Semuanya dilakukan agar Daniel dan rekan-rekannya itu melupakan latar belakang dan budaya mereka sebagai orang Yahudi, sebagai umat Allah. Dan kemudian mereka memiliki identitas yang baru sebagai orang Babel. Tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan Nebukadnezar ini sekarang pada zaman ini sedang juga dilakukan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Bahwa iblis sekarang sedang memberikan kepada kita semua hal-hal yang memikat hati kita. Entah itu daya tarik kemewahan, seksual, atau hal-hal yang lain secara duniawi akan menyenangkan kita. Nah, apa tujuannya? Sama, tujuan iblis sama si Nebukadnezar. Untuk menjadikan umat Allah menjadi bagian dari dunia ini dan melupakan identitas kita yang sebenarnya. Saudara dan saya sebetulnya punya identitas. Identitas yang sebenarnya di dalam Tuhan.
Tetapi iblis tidak ingin saudara dan saya tahu. Justru dia ingin merubah identitas kita. Seperti Nebukadnezar mau merubah identitas Daniel dan teman-temannya. Itu sebabnya pada sore ini, hal yang penting sekali untuk saya sampaikan kepada kita semua adalah kita harus tahu identitas kita di dalam Tuhan. Ya, knowing our identity in Christ. Mengetahui identitas kita dalam Tuhan adalah sebuah langkah awal yang sangat penting. Karena memang iblis tidak senang kalau kita tahu identitas kita. Sebab nanti kita belajar lebih jauh, identitas itu menentukan hidup kita. Identitas itu menentukan dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan iblis juga Nebukadnezar mau supaya kita melupakan identitas asli kita dalam Tuhan. Dan kita dapat identitas yang baru. Label yang baru yang dunia berikan. Itu sebabnya salah satu caranya tadi dikatakan mereka merubah apa? Nama. Nama mereka dirubah. Contoh misalnya Daniel. Daniel ini kan nama Yahudi, nama umat Allah. Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. God is my judge. Dirubah menjadi Belsasar. Ini nama Babel. Ini identitas baru. Nama Belsasar ini nama perempuan. Dan artinya penjaga raja. Padahal Daniel itu apa? Laki-laki. Jadi jangan-jangan LGBT itu sudah ada sejak zaman itu, saudara. Ya, banyak orang menafsirkan seperti itu. Kemudian Hanania. Artinya apa? Tuhan Maha Pemurah. Yahweh has been gracious. Tuhan Maha Pemurah dirubah. Namanya menjadi Sadrah. Yang artinya apa? Saya takut Tuhan. Tapi takutnya ini betul-betul takut banget, fearful. Karena Tuhan itu begitu menyeramkan sampai gemeteran. Nah, memang banyak orang namanya sekarang ada juga banyak namanya Sadrah. Memang Sadrah itu pribadi yang bagus, tapi artinya sebetulnya kurang bagus. Artinya gemeteran, ketakutan. Ya oke lah itu sih nggak usah dibahas. Kemudian Misael. Nama asli mereka Misael dirubah supaya dapat identitas baru. Misael artinya siapa yang dapat dibandingkan dengan Tuhanku? Tidak ada. No one, tidak ada. Diganti menjadi Mesah. Mesah itu artinya apa? Saya dibenci, dihina, dipermalukan. Jadi sebetulnya kata Mesah, nama Mesah itu kurang bagus. Hanya pribadinya bagus. Jelas ya? Tapi mereka mau kasih identitas yang baru. Lalu Azaria, itu artinya Tuhan telah menolong. Diganti menjadi apa? Abednego, dikasih identitas baru. Abednego artinya hamba Nebo. Nebo itu adalah nama dewa di Babel. Nah memang nama itu berhubungan dengan identitas. Sama seperti Allah merubah nama Abram menjadi Abraham. Itu ada artinya. Yakob artinya apa? Penipu. Yakob artinya penipu. Waktu ketemu dengan Allah, Allah rubah namanya. Mulai hari ini namamu bukan Yakob tapi Israel. Israel artinya apa? Pangeran Allah. Jadi nama ini memang bicara tentang identitas yang diubah. Jadi semua yang dilakukan Nebukadnezar bertujuan agar mereka melupakan identitas asal mereka sebagai orang Yahudi dan memiliki identitas baru. Nah, tahukah saudara bahwa dunia juga berusaha memberi label yang baru bagi orang percaya. Misalnya dengan olok-olokan, cemoohan, serta hal-hal yang buruk untuk mempermalukan kita. Bisa aja teman saudara atau siapapun, lu anak Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Lalu kasih bego lu misalnya apa. Itu label-label baru. Iblis mencoba mengubah identitas kita. Dengan membuat kita kelihatan bodoh misalnya. Ketika kita tetap beriman pada Tuhan. Lu ngapain bego amat sih lu beriman sama Tuhan. Label baru diberikan. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa identitas kita yang sejati bukan ditentukan oleh teman kita.
Identitas kita yang sejati tidak ditentukan oleh dunia atau orang lain. Siapapun juga orang itu, termasuk juga oleh diri kita sendiri. Banyak orang melabeli dirinya sendiri. Karena banyak orang bilang, misalnya kita nih bodoh, tetangga bilang kita bodoh, akhirnya saya bodoh, saya bodoh. Akhirnya bodoh beneran kita. Itu label yang dunia berikan. Identitas kita juga bukan ditentukan oleh posisi kita. Saudara jangan bingung, ini tidak bicara tentang saudara sebagai direktur atau saudara bisnismen, bukan itu. Saya sedang berbicara tentang identitas kita yang Tuhan katakan tentang kita, siapa kita di hadapannya. Identitas kita juga tidak ditentukan oleh barang-barang yang kita kenakan atau penampilan fisik kita. Identitas kita hanya ditentukan oleh Allah yang menciptakan kita. Yang setuju katakan amin. Tidak ada orang lain yang bisa kasih label pada kita. Yang berhak hanya Allah yang menciptakan kita. Dialah yang bisa memberikan identitas yang sejati kepada kita. Lalu apakah kata firman Tuhan tentang kita? Identitas yang asli dari kita yang firman Tuhan katakan siapa sebenarnya kita ini? Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Perhatikan, roh itu, roh Allah, roh kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita, memberi keyakinan pada kita bahwa kita identitasnya adalah, baca sama-sama, adalah apa? Anak-anak Allah. Supaya langsung mancep atau masuk di otak kita, bilang sama-sama, saya anak Allah. Dan ini sesuatu yang dahsyat, yang harus kita renungkan betul-betul. Kita ini anak Allah. Ini satu identitas yang luar biasa. Allah yang mana? Allah yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Dia bilang bahwa saudara dan saya adalah anaknya. Apa enggak luar biasa saudara? Lalu dikatakan selanjutnya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan sama-sama, ahli waris. Saya ahli waris. Jadi saudara dan saya sebagai anak Allah, saudara dan saya punya hak untuk mewarisi hal-hal yang Allah punya. Khususnya janji-janjinya yang luar biasa yang dikatakan dalam kalimat selanjutnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang saya ingin saudara menangkap betul, karena ini sangat penting. Saudara harus ingat setiap hari bahwa kita punya satu posisi yang sangat luar biasa. Kita ini anak Allah. Dan kita memiliki hak menerima setiap janji Allah di dalam Alkitab. Kalau saudara dan saya tahu tentang identitas kita sebagai anak Allah, kita mestinya adalah orang-orang yang paling aman di dunia ini. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan dari lahir sampai mati, bahkan sesudah kematian, semuanya dijamin dalam janji Allah yang luar biasa. Allah menjamin masa depan saudara. Kenapa saudara takut masa depan saudara? Allah menjamin bahwa Dia akan memelihara saudara. Allah menjamin untuk menyertai saudara. Allah menjamin untuk memenuhi segala kebutuhan saudara. Dan ini karena kita identitasnya adalah anak Allah. Yang berhak menerima sebagai ahli waris semua hal. Janji-janji Allah yang luar biasa menjadi bagian kita. Dan ini sebenarnya harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Kita berjalan setiap hari, ingat identitas kita. Saya adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya adalah anak dari raja di atas segala raja, pemilik segala sesuatu. Ini harus ada dalam diri kita.
Kenapa ini penting sekali? Harus selalu ada dalam diri kita. Nah, statement selanjutnya perhatikan, kan ini berhubungan. Kalau kita, saudaraku, betul-betul pegang identitas kita sebagai anak Allah, pasti terjadi perubahan. Dan statement yang selanjutnya adalah, our identity determine our life. Identitas kita, kenapa penting? Itu menentukan hidup yang kita jalani. Kalau saudara hari ini menghidupi sebuah kehidupan yang begitu rendah standarnya, saya jamin karena kita tidak tahu identitas kita yang sebenarnya. Kalau kita menghidupi kehidupan yang jorok, yang kotor, yang sembarangan, itu karena kita nggak tahu identitas kita. Saya teringat sebuah cerita tentang seorang perempuan gembel, saudara. Perempuan gembel ini tiap hari itu tidurnya di emperan toko. Perempuan gembel ini tiap hari hanya berjalan dari tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Hanya untuk mengais-ngais sampah dan mencari makanan yang tersisa. Hidupnya begitu rendah. Satu hari ada sebuah peristiwa yang mengagetkan. Karena tiba-tiba tempat itu dikepung oleh sepasukan tentara kerajaan. Dan rupanya tentara kerajaan itu mengincar wanita gembel yang bajunya lusuh, yang tidurnya sembarangan, yang makan bekas orang dan cari makanan di tempat sampah. Tiba-tiba hari itu digerebek tempatnya dan kemudian wanita itu diangkut dengan paksa. Dibawa kemana perempuan gembel ini? Dibawa ke istana. Lalu setelah sampai di istana apa yang terjadi? Wanita ini baju kotornya itu ditanggalkan. Dan ternyata kulitnya karena sudah mungkin bertahun-tahun gak mandi saudaraku. Itu disikat saudaraku pakai sabun. Sampai bersih. Rambutnya itu udah nempel-nempel banyak kutunya. Disampuin saudaraku. Gak tahu shampoo merek apa. Saudara yang tahu dah. Disampo berkali-kali sampai kinclong saudaraku. Dan badannya bagus. Gak dakian lagi. Dan sesudah beres dikeringkan. Kemudian wanita gembel ini dikenakan baju yang sangat indah. Lalu dibawa ke satu tempat, dikasih tempat duduk yang bagus. Dan kemudian ada seorang pejabat istana yang berwibawa mulai ngobrol sama dia. Tahu nggak kenapa kamu hari ini kita ambil? Kita mandiin, kita kasih baju bagus. Nih perempuan ini geleng-geleng sambil bingung. Ternyata setelah kami selidiki dengan seksama bertahun-tahun. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa kamu adalah putri raja yang puluhan tahun menghilang diculik orang. Dalam sebuah kekacauan di istana, putri raja yang masih bayi itu diculik saudaraku. Dan sejak saat itu saudaraku istana mencari terus di mana putri itu. Setelah puluhan tahun akhirnya ditelusurin ternyata perempuan gembel itu adalah putri raja. Wow. Saya mau tanya sama saudara. Begitu dia tahu identitasnya. Bahwa ternyata dia yang tiap hari tidur di emperan toko. Yang mencari makanan di tempat sampah. Sisa makanan orang. Ternyata dia adalah putri raja. Dia tahu identitasnya. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira mau gak dia kembali ke tempat asalnya. Dan dia mengais-ngais sampah lagi untuk cari makan. Mau gak saudara? Gak mau. Kenapa gak mau? Karena dia tahu identitasnya. Itu yang saya katakan betapa pentingnya kita tahu identitas kita. Karena identitas kita menentukan hidup yang kita jalani. Akan berbeda. Dan kalau kita sudah mantap dengan identitas kita. Kita nggak pusing orang mau ngomong apa tentang kita. Karena dunia sekali lagi akan berusaha menggoyahkan identitas saudara. Karena dunia akan berusaha memberi label yang baru kepada saudara. Saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan yang bernama W.C. Fields berkata begini. Tidak penting apa panggilan orang tentang kamu. Yang penting apa yang kamu jawab. Orang mau panggil saudara apa terserah. Tapi jangan mengizinkan siapapun memberi label baru yang buruk kepada kita. Seperti orang-orang akan berkata dan iblis berkata, kamu orang yang gagal. Kamu orang bodoh. Kamu orang kotor. Sebab kalau saudara menerima itu,
Karena saudara nggak tahu identitas saudara, maka kita menjadi seperti yang orang label ini kepada kita. Kamu orang bodoh, betul, bodoh kita. Kamu orangnya kotor, betul, kotor. Nah itu bisa terjadi karena kita nggak tahu identitas kita yang sesungguhnya. Nah di dalam Kristus, justru dengan identitas yang jelas, kita sebagai anak Allah yang maha tinggi, kita sebagai anak Allah yang mewarisi semua janji-janji Allah. Allah memiliki sebuah perjalanan hidup yang harus kita tempuh dan jalani sebagai anak Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Coba kita lihat. Dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pernahkah saudara bayangkan bahwa saudara jadi anak Tuhan, Allah telah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Ini kalau khotbah tentang dipilih sebelum dunia dijadikan, saya kalau bicara ini perlu 2-3 sesi. Karena kita akan berbicara tentang predestination. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih sebelum saudara dilahirkan. Ini ditentukan. Wah ini panjang, ini satu khotbah tersendiri. Karena predestination itu ada berbagai macam tipe gitu. Tapi yang saya mau katakan, saudara ada di sini pun Allah sudah tahu sebelum dunia dijadikan. Saudara diselamatkan dan terima Yesus, Allah sudah tahu sebelum kau lahir. Saudara ini dipilih, bukan kebetulan, bukan by accident saudara ada di tempat ini. Allah yang memilih saudara sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi apa langkah kita dan jalan hidup kita? Karena kita anak Allah. Itu levelnya gak bisa mengais-ngais sampah dan hidup sembarangan dan semau sendiri. Kita gak bisa menjalani kehidupan yang rendah standarnya. Seperti gembel di pinggir jalan. Dikatakan Allah telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita ini menjadi orang yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Levelnya mesti naik. Karena kita ini orang dipilih. Kita anak Allah yang luar biasa. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga yang luar biasa. Dan ini yang penting saudaraku. Karena kesadaran kita sebagai anak Allah. Identitas kita sebagai anak Allah itu mempengaruhi apapun yang saudara kerjakan. Mempengaruhi setiap keputusan saudara. Dan mempengaruhi setiap langkah yang saudara ambil. Karena apa? Identitas menentukan langkah hidup kita. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak Allah itu anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Beda level hidupnya. Anak terang. Jalan dalam terang. Hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebuah quotes berkata begini. Identitas kita yang sesungguhnya akan terlihat dari sikap, nilai, serta perbuatan yang kita lakukan. Jadi identitas itu hubungan sangat erat dengan perbuatan. Identitas saudara itu berhubungan dengan perbuatan saudara, nilai-nilai dalam hidup saudara, dan sikap saudara. Satu kali ada seorang pemain biola yang terkenal, namanya Fritz Kreisler. Fritz Kreisler ini pemain biola yang terkenal pada zamannya dan akan mengadakan konser di London. Dia berangkat dari Hamburg, Jerman. Dia naik kapal layar mau ke London, mau bikin konser di London. Pada waktu Fritz Kreisler sampai di pelabuhan, masih ada waktu 1 jam sebelum kapal berlayar. Itu sebabnya dia memutuskan untuk lihat ada satu toko yang besar, toko musik di pelabuhan itu. Dia masuk, Fritz Kreisler, pemain biola ini masuk ke toko musik itu, lihat musik-musik, alat musik. Sambil dia bawa biolanya di sini. Rupanya si pemilik toko itu tertarik lihat biolanya Fritz Kreisler. Lalu dia tanya, boleh nggak saya lihat biola kamu? Oh ya boleh.
Dibuka di meja. Begitu dibuka di meja, si pemilik toko kaget. Kenapa? Karena ternyata biolanya bagus sekali, saudara-saudara. Dan ada beberapa ciri khas yang rupanya dikenali oleh si pemilik toko karena dia jualan alat musik. Tiba-tiba pemilik toko itu menghilang. Rupanya dia pergi ke kantor polisi. Dia panggil 2 polisi untuk kembali dengan segera ke tokonya dan Fritz Kreisler masih lihat-lihat di situ. Langsung polisinya begitu masuk toko bilang, "Kamu ditangkap." Kaget karena langsung biolanya diambil dan dia diringkus. Terus Fritz Kreisler tanya, "Salah saya apa?" Lalu polisi sama pemilik toko bilang, "Kamu mencuri biola ini. Ini biola milik pemain biola yang sangat terkenal. Namanya Fritz Kreisler," katanya. Lalu Fritz Kreisler bilang, "Fritz Kreisler itu gua," katanya. "Saya nih Fritz Kreisler." Si polisi dan pemilik toko bilang, "Kamu udah mencuri, bohong lagi. Bilang kamu Fritz Kreisler." Wah, ayo ikut ke kantor polisi. Tapi nggak ada waktu dia. Karena apa saudara-saudara? Karena sebentar lagi kapal akan berlayar. Lalu Fritz Kreisler bilang gini, "Boleh nggak saya pinjam itu biola?" Itu biolanya dia yang diambil tadi. "Saya mau mainkan satu lagu yang terkenal." Dikasih izin. Dia pegang biolanya, dia mulai main, saudaraku. Dia main biola, itu telah memukau. Mungkin beberapa orang mulai datang karena begitu luar biasa. Dia memainkan lagu itu. Begitu selesai semuanya hening, terhenyak, kagum. Lalu Fritz Kreisler tanya, "Gimana, udah puas kamu?" Lalu polisinya sama pemilik toko bilang, "Iya udah puas." Dan mereka mengembalikan biolanya dan mereka bilang, "Kami percaya bahwa kamu adalah Fritz Kreisler." Tanpa banyak ngomong. Hanya lewat apa tadi? Perbuatan. Saya ingin bilang sama saudara, perbuatan saudara itu cukup untuk menunjukkan identitas kita. Kita nggak perlu ngaku, saya ini orang baik loh, saya orang jujur loh. Nggak perlu, tapi perbuatan kita sehari-hari itu terhubung dengan identitas kita. Makanya saya katakan penting sekali untuk kita sadar apa sih identitas kita yang sebenarnya. Simple, saya anak Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Saya ini ahli waris dari Allah yang luar biasa hebatnya. Semua janji-janji dalam Alkitab itu berhak saya terima. Saya ahli warisnya. Saya nggak perlu takut akan apapun juga. Dan kalau ini saudara betul yakini, itu merubah perilaku kita. Merubah gaya hidup yang sembarangan. Karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Sebuah quote saya kutip berkata begini. Knowing our identity breeds conviction. And conviction fuels our actions. Mengetahui identitas kita melahirkan keyakinan. Dan keyakinan membuahkan apa? Tindakan. Jadi identitas saudara dengan tindakan saudara itu berhubungan. Makin saudara mantap dengan identitasmu sebagai anak Allah, anak raja dan segala raja, itu makin merubah perilaku kita. Jadi kalau sampai hari ini saudara perilakunya susah berubah, maka saya khawatir itu disebabkan akarnya adalah kita nggak mantap betul dengan identitas kita. Bahwa kita adalah anak Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita adalah anak raja dan segala raja yang begitu luar biasa. Yang menjamin hidup saudara, yang memelihara saudara, yang menjaga dan melindungi saudara. Ini akan berbeda. Apa sih di Alkitab yang gak ada janjinya? Bukan hanya di bumi sampai di sorga. Sampai selama-lamanya. Itu semua ada. Yang percaya Yesus anak Allah, saudara pasti punya tempat di sorga. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mati kapanpun, haleluya. Karena kita tahu kita anak Allah. Dan dia yang punya bumi dan sorga, dia punya. Kita nggak perlu takut akan apapun.
Dan yang terakhir, ini juga penting untuk saya sampaikan. Sticking to our true identity will provide a meaningful life. Berpegang pada identitas kita yang sebenarnya akan memberikan kita hidup yang berarti. Ini penting untuk saudara renungkan. Berpegang, betul-betul saudara megang bahwa kita anak Allah itu sudah cukup. Enough, more than enough. Itu lagu yang pertama kita nyanyikan. Betul judulnya more than enough. Saudara tahu engkau anak Allah itu more than enough. Tetapi saat kita tidak terhubung kepada identitas pemberian Tuhan, saya khawatir kita akan tersambung ke tempat lain untuk mendapatkan identitas. Bisa jadi saudara menempatkan identitas pada penampilan fisik, kinerja, kepemilikan, kekayaan atau lainnya. Kalau itu yang menjadikan kita identitas kita, sebetulnya kita nggak sendirian. Ada banyak yang melakukan dan hidup mereka penuh dengan kekosongan. Makanya orang cari duit mati-matian supaya punya identitas. Ada orang baru merasa, aduh aku diterima, orang terima aku. Wah, identitasnya orang kaya kalau dia pakai barang-barang bermerek. Wow, apa aja yang di belakang-belakang tuh kan ada kan kaos oblong 8 juta, cuma tulisan kecil. Pakai sepatu bermerek, pakai tas bermerek. Satu kali ada seorang ibu yang biasa pakai tas bermerek, Hermenya banyak, saudaraku. Satu hari ketinggalan Hermenya. Akhirnya karena dia di luar kota, dia pinjam. Itu gaya jalannya beda loh, biasanya mantep gini. Begitu tas gak bermerek, saya tahu setiap tas bermerek. Tapi ini tas mereknya Mangga 2 misalnya. Tiba-tiba jalan bisa loyo gini. Jadi ada orang yang merasa kalau dia pakai tas yang mahal-mahal, dia menemukan identitasnya. Dan gagah. Tapi begitu dia pakai tas gak bermerek langsung berubah. Dan ini yang seringkali manusia yang nggak tahu identitasnya dalam Tuhan cari di situ. Dengan barang bermerek, dengan kepemilikan, dengan mobil, dengan rumah. Dan Salomo memberikan nasihat kepada orang-orang seperti itu bahwa betapa sia-sianya semua upaya yang dilakukan hanya dengan tujuan supaya diterima, diakui. Identitasnya orang hebat. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 Salomo berkata begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jaring angin. Punya jaring, saya mau punya jaring angin. Sia-sia. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nggak ada keuntungan segala sesuatu di bawah matahari. Kecuali dihubungkan dengan yang di atas matahari. Semua di bawah matahari sia-sia. Makanya saudara harus mengarahkan identitas saudara. Kalau saudara anak Allah itu juga ada hubungan dengan yang di atas matahari. Yang kekal, yang luar biasa. Nah selama orang hanya mengejar kepada kekayaan, kepemilikan dan lain sebagainya akan sia-sia. Belum lagi kita dibebani dengan berjuang untuk mendapat penerimaan dari orang lain. Gimana supaya saya diterima orang lain? Akhirnya apa? Kita berusaha menyenangkan semua orang, betul gak? Kita menyenangkan semua orang. Dan kalau saudara berusaha menyenangkan setiap orang, identitas kita bisa berubah loh. Identitas kita seringkali berubah ketika kita lebih menghargai orang yang melihat karya seni daripada yang membuatnya. Nah ini sebuah quotes. Maka quotes-nya saya kutip begini. Ini quotes dari seorang hamba Tuhan namanya Chris Hodges. Chris Hodges ini salah satu pembicara Hillsong tahun ini. Di Sydney. Dia bilang gini. Our identities shift when we value those looking at the art more than artists. Jadi identitas kita berubah
Misalnya saya ini kan karyanya Allah. Kalau saya lebih menghargai orang yang melihat saya, orang menilai saya, dibandingkan saya menghormati Allah yang menciptakan saya. Itu identitas saya bisa bergeser. Sebetulnya saudara harus fokus kepada apa yang Allah katakan. Bahwa saya berharga, saya bernilai, saya anak Allah. Itu cukup bagi saya diterima Allah. Saudara gak usah pusing dengan banyak orang mau menilai saudara. Kenapa hidup kita jadi susah? Karena tiap kali kita jalan, orang lihat kita ketawa-ketawa, mikir apa dia ya ketawa-ketawa ya. Kita jalan orang bisik-bisik, ngomongin apa ya. Kita jadi susah karena kita berusaha tahu apa yang orang pikirkan tentang kita. Dan itu hidup yang melelahkan. Hidup yang paling bahagia adalah saudara gak usah pusing. Cukuplah puas karena saudara adalah anak Allah. Engkau orang yang berharga di mata Allah, Allah menerima saudara. Dan jalanilah hidup seperti seorang anak Allah yang dikatakan tadi. Gak usah pusing. Kecuali saudara hidup jahat. Saudara berjalan sesuai firman. Percayalah itu cukup bagi kita. Menjadikan kita bahagia dan hidup kita berarti secara luar biasa. Saya berdoa saudara-saudara. Supaya setiap kita hari ini berpegang teguhlah kepada identitas kita yang sebenarnya. Pemain musik bisa siapkan diri. Dan jadilah bahagia. Jangan pusing dan mikirin pikiran orang tentang saudara apa. Gak bisa tidur nanti. Lakukan bagian saudara, jadilah anak Allah yang sejati. Jangan takut hari esok, semua janji Allah milik kita. Dan kalau kita berpegang pada identitas kita, itu cukup bagi kita. Saya berdoa setiap jemaat NDC yang hadir. Sekali lagi katakan, saya anak Allah. Amin. Saudara anak Allah, saya ahli waris. Saya tidak akan kekurangan yang baik. Amin saudara. Lakukan bagian saudara, jangan pusing orang bicara apa. Berjalanlah dalam kekudusan dan kebenaran. Jadilah anak-anak terang. Yang berbuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Itu cukup. Orang memikir apa terserah. Lakukan bagian saudara. Engkau berharga, engkau mulia, engkau hebat, engkau luar biasa. Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.